Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghafiri dhanbi wa qabili tawbi syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Hadirin jamaah sekalian, para asatidzah, sesepuh, orang tua, tokoh masyarakat. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan. Wa qad wasafa Allahu malaikatahu wa anbiya'ahu alaihimussalam wa ibadahul mu'minina fi kitabih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan para malaikat-malaikatnya dan juga para nabi-nabinya dan juga ibadahul mu'minin, hamba-hambanya yang beriman, fi kitabihi, di dalam Al-Quran. Mereka adalah makhluk-makhluk bil a'malil sholihah, yang mengerjakan amal-amal soleh. Jadi menjauhi daripada maksiat, mengerjakan amal-amal soleh. Wabil mulazamati laha, bukan hanya mengamalkan perbuatan baik atau amal soleh, bukan hanya mengerjakan amal soleh, tapi bil mulazamati laha, Allah menggambarkan mereka mengerjakan amal soleh ini secara mulazamah, secara kontinu, bukan entar ngerjain entar kagak gitu. Wal musara'ati fiha, bukan hanya menjadi rutinitas saja amal soleh itu, tapi wal musara'ah, mereka segera atau mereka ketika datang waktu untuk mengerjakan amal soleh, ya, mereka buru-buru ngerjain amal soleh, nggak nunggu nanti. Ya. Kalau orang yang beriman begitu mendengar seruan azan langsung. Bahkan dalam hadis dikatakan, ini orang yang nanti mukanya bercahaya di yaumil mahsyar, nanti mukanya bercahaya layaknya matahari, itu azan belum dikumandangkan, dia udah duduk di masjid, udah duduk di musola dalam keadaan berwudu, padahal azan belum bunyi. Azannya belum dikumandangkan, dirinya sudah dalam keadaan berwudu, duduk di dalam masjid. Tapi yang lebih cakep nanti digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang mukanya cerah seperti matahari ketika di yaumil mahsyar nanti, di saat orang-orang mukanya pada gelap, di saat orang-orang nanti kebingungan, saya mau kemana, nggak ada pencahayaan. Maka orang yang ketika sebelum datangnya waktu azan, dia sudah hadir di masjid dalam keadaan berwudu, udah duduk, deres tadarus dulu, cakep banget, dia zikir dulu. Maka hadirin jamaah sekalian, ini Allah gambarkan dalam Al-Quran para malaikat, para nabi-nabinya dan juga para hamba-hambanya yang beriman, yaitu orang-orang yang mereka mengerjakan amal soleh dan kontinu menjadi rutinitas amal soleh tersebut, wal musara'ati fiha, dan juga
Jika ada kesempatan, datang waktu untuk berbuat amal soleh, segera dia. Nah, ketika menjalankan amal soleh tersebut, ma'al khawfi wal khasyati wal isfaqi wal wajli. Ketika menjalankan amal soleh, diiringi hatinya, ya, hatinya diiringi dengan apa? Rasa takut, rasa khawatir, ya, dan juga rasa kehati-hatian. Takut apa? Takut kalau ibadahnya enggak Allah terima. Maka gara-gara khawatir, gara-gara takut, akan muncul namanya kehati-hatian. Orang kan hati-hati karena ada rasa takut, bener nggak kira-kira? Gimana mau hati-hati kalau takut juga kagak, kan gitu. Nah, kita orang-orang yang Allah perintahkan untuk beribadah, untuk berbuat amal soleh, paling gampangnya aja ketika kita sholat dah. Orang yang ketika dia sholat punya rasa takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut sholatnya nggak diterima, dia akan hati-hati ketika sholat. Nggak sembarangan aja, nggak sembrono sholatnya. Baik ketika dia sholat atau sebelum sholatnya. Ya. Contohnya apa? Ini di pengajian Masjid Jami Al-Ihsan saya terangkan. Kita semua tahu hadirin jamaah, untuk mendapatkan pahala ketika sholat ini prosesnya panjang. Kita sholat kita mau ada pahalanya prosesnya panjang. Jangan ngomongin pahala dulu dah, sahnya dulu sholat kita. Karena sholatnya kagak, kalau sholatnya nggak sah, pahalanya ada nggak? Nggak ada. Bahkan ketika sholat kita sah, pahalanya pun belum tentu ada. Sekarang kita ngomongin sahnya dulu dah. Maka alhamdulillah tadi ketika kita sholat maghrib, ya, imam kita Ustaz Ramdhani itu rasanya nikmat betul. Ya, beliau bawakan dengan irama jiharkah Ustaz ya. Makom jiharkah itu salah satu irama yang disukai sama Nabi Muhammad SAW. Enak rasanya. Ketika kita sholat, bacaan kita, rukun-rukun sholat kita sempurna nggak kira-kira? Kalau orang hati-hati, ya Allah, diperhatikan betul tuh rukun-rukun sholatnya, bacaannya. Saya bacaannya masih kurang bagus, ya belajar karena hati-hati. Ini udah tahu bacanya kagak bagus, nggak mau belajar baca Quran, nggak memperbaiki bacaannya. Ya. Oh, bacanya sudah bagus, rukunnya gimana, gerakan sholatnya, rukun fi'linya, rukun qaulinya bagaimana? Begitu sholatnya sudah bagus, rukunnya sudah bagus, sebelum sholatnya kita perhatikan juga kalau orang yang hati-hati itu, karena takut sholatnya nggak diterima. Hati-hati apanya? Oh, ketika sholat wudunya sudah benar belum? Kalau ada orang ngambil wudu main asal-asalan aja, yang penting basah, nggak hati-hati namanya. Dia nggak takut. Yang penting saya sholat mau diterima mau kagak kayak kan gitu. Tapi kalau orang yang ya Allah nih kira-kira saya diterima nggak sholat saya? Perhatikan wudunya. Nggak tahu, belajar. Ya. Ada pengajian fikih, ikutin. Tanya sama gurunya. Guru ini kalau begini gimana wudu saya? Tanya. Ya. Air yang dipakai wudu tuh bener nggak? Jangan-jangan air yang tohir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Kan kalau mau wudu bersuci, toharah kita diterima, salah satu syaratnya adalah menggunakan air yang suci, mensucikan, tohir, mutahhir. Ya. Tapi kalau airnya tohir ghairu mutahhir bagaimana? Jangan-jangan airnya air mutanajis, jangan-jangan airnya yang mustakmal, yang sudah mukhalid, ya, sudah tercampur dengan benda suci yang lainnya. Jangan-jangan airnya sudah bagus, wudunya sudah bagus, ternyata, mohon maaf, ketika buang air kecil ceboknya kagak bener.
Semuanya udah bagus, gara-gara ceboknya kagak bener, hati-hati. Ya, maka dalam satu kitab ini Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, ya, dalam kitabnya yang mengarang kitab Tanbihul Ghafilin ini mengungkapkan ada 4 hal yang harus dilakukan dan ada 4 hal yang harus kita jauhi kalau mau selamat. Ya, ada 4 hal. Salah satunya adalah wal baulu qa'iman. Sebisa mungkin kita hindari ketika kita buang air kecil kencing sambil berdiri. Al-baulu qa'iman. Kencing sambil berdiri. Kalau emang terpaksa ya nggak apa-apa. Tapi kita hindari. Sebab kenapa? Di sini dikatakan qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzihu 'anil bauli." Istanzihu 'anil bauli fa inna ammata adabil qabri minhu. Kata Rasulullah, perhatikan tuh masalah kencing. Perhatikan masalah buang air kecil, bebersih sebersih-bersihnya ketika buang air kecil. Sebab kenapa? Fa inna ammata adabil qabri minhu, karena kebanyakan hampir umum azab kubur itu gara-gara masalah kencing. Sepele. Ya. Maka kalau saya menghimbau hadirin jamaah sekalian, kalau kita berangkat kemana-mana, pergi kemana-mana yang sekiranya jauh, sholat bakalan di luar rumah kita, bakal sholat di luar dah begitu, di perjalanan. Kita siapin bawa sarung, ya, bawa sarung, bawa pakaian ganti, saking hati-hatinya kita, jangan ngegampangin, ya, jangan ngegampangin. Masalah begitu doang jangan. Sebab jelas fa inna ammata adabil qabri minhu. Kata Rasulullah, kebanyakan azab kubur itu dari situ tuh, dari masalah kencing doang. Di rest area penuh, ya. Ketika kita berangkat kemana gitu, rest area penuh, kencing susah. Ada yang tinggal berdiri doang, ya terpaksa berdiri dah. Tapi ntar sholatnya kita ganti pakaian kita. Ya. Kalau misalnya ngikutin sunnah Rasulullah SAW memang jongkok, kaki kanannya lempeng ketika jongkok, kaki kirinya rada ditekuk dikit. Supaya apa? Supaya tiris kencing kita. Kalau kita lagi buang air kecil di rumah, usahakan jongkok. Jongkok. Pertama dapat pahala sunnahnya, kedua badan kita jadi sehat, ketiga bersih itu kencing kita sampai tiris. Sambil istibra, ya, sambil ndehem. Ya. Terus diurut, kita punya kemaluan, batang kemaluan sama apanya, bagian antara buah zakar dan juga dubur kita, kita urut gitu. Tujuannya apa? Supaya tiris. Takut-takut kalau misalnya habis buang air kecil, kita pakai celana kita lagi, pakai pakaian kita lagi, ada yang netes. Sholatnya bagus, rukun syaratnya bagus, airnya bagus, wudunya sempurna, tapi pakaian yang kita pakai ada najisnya, sah atau enggak sholat kita? Enggak sah. Maka orang-orang yang beriman ketika melakukan ibadah ada kehati-hatian. Kenapa hati-hati? Karena ada rasa takutnya. Takut kalau ibadah saya enggak Allah terima. Kalau Allah nggak terima, takut nanti mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah gambarkan malaikat dalam Al-Quran dikatakan bal ibadun mukramun. Itu malaikat dikatakan, malaikat itu adalah ibadah, hamba Allah sama kayak kita. Mukramun, yang dimuliakan. Hamba yang dimuliakan siapa? Malaikat. Manusia, jin, ya, itu belum tentu dimuliakan. Tapi kalau malaikat dimuliakan, makhluk atau hamba yang Allah muliakan. Kenapa? Karena malaikat memang kerjanya ibadah doang. Kenapa malaikat ibadah doang? Karena malaikat Allah hanya berikan yang namanya akal. Ya, malaikat Allah kasih yang namanya akal. Jadi kerjanya ibadah doang. Malaikat nggak Allah kasih nafsu.
Tapi kita, hadirin jamaah sekalian, Allah kasih kita akal dan juga nafsu. Kalau akal bisa mengendalikan nafsu kita, cakep. Ya. Maka manusia itu bisa derajatnya lebih mulia dari malaikat. Tapi bisa juga manusia derajatnya lebih hina dari binatang. Kalau binatang Allah kasih nafsu doang, Allah nggak kasih akal. Kemarin Idul Adha kebo kita lepas aja di kebun orang, makanin pohonan orang nggak kira-kira? Makan. Kenapa? Nggak punya akal. Hanya nafsu yang penting perut saya kenyang, begitu. Nah manusia Allah kasih akal, Allah kasih nafsu. Nafsunya bisa dikontrol, dikendalikan oleh akal dan juga imannya, luar biasa. Bisa ngelebihin malaikat derajatnya. Tapi kalau nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka lebih rendah daripada binatang. Contohnya begini hadirin jamaah, kenapa kok manusia bisa lebih mulia dari malaikat? Karena tadi malaikat Allah nggak kasih yang namanya nafsu. Ada orang kaya sama orang susah. Orang kaya sama orang susah. Ada orang habis gusuran sama orang biasa-biasa aja. Ya perbandingan orang kaya sama orang susah dah. Ada orang kaya, orang susah. Ketika dia berinfak, ketika mereka ini mau bersedekah, kira-kira yang lebih hebat yang orang kaya apa orang susah kira-kira? Orang susah. Orang kaya kalau ada orang habis gusuran 5 miliar, nyumbang ke masjid 200 juta. Hebat nggak? Hebat. Tapi wajar nggak? Wajar. Tapi ada orang kita lihat susah bener. Dia nyari duitnya emang capek bener. Dia narik ojek ke sana kemari. Tapi begitu masuk ke masjid, masukin ke dalam kotak amal 100.000, hebat nggak kira-kira? Hebat. Berat. Ketika mau masukin amal itu pergolakan batin. Ya Allah, ini duit pakai buat makan ini. Kalau saya masukin, saya punya duit 200.000, 100.000 saya masukin, tinggal 100.000, tapi nggak apa-apa dah. Pergolakan batin. Orang kaya sedekah wajar, hebat tapi wajar. Tapi ketika ada orang susah masih mau sedekah, ini yang luar biasa. Malaikat derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajar. Kenapa? Allah nggak kasih nafsu. Emang kerjanya ibadah doang. Tapi manusia yang Allah berikan nafsu dan juga akal, ketika dia mampu mengendalikan nafsunya dengan akalnya, dengan imannya, maka derajatnya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dzara'na li jahannama minal jinni wal insi, kata Allah. Dan aku telah siapkan ya, untuk dimasukkan nanti ke dalam api neraka jahanam ya, minal jinni wal insi, dari golongan bangsa jin dan juga manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka Allah kasih hati itu. Allah kasih hati tapi nggak digunain hatinya. Walahum ayunun la yubsiruna biha, dan mereka Allah berikan penglihatan mata tapi banyak yang pada buta tuh matanya. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka Allah kasih yang namanya 2 telinga tapi nggak dipakai telinganya, budek mereka semua. Ulaika kal an'am bal hum adall. Itu manusia atau bangsa jin yang mereka punya hati nggak dipakai hatinya, dikasih mata Allah nggak kasih buat melihat ya. Allah kasih kuping, telinga Allah nggak pakai untuk mendengar. Ulaika kal an'am, mereka kayak binatang ternak, kayak hewan, kayak kebo. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi, lebih jelek lagi. Kebo makan rumput orang lain wajar, nggak punya akal. Tapi kalau ada manusia yang Allah berikan akal, masih makan harta orang lain, masih korupsi, balhum adal, lebih jelek daripada kebo.
lebih jelek daripada binatang. Maka jauh daripada kriteria ini, ya, kriteria orang-orang beriman. Hadirin jamaah sekalian. Wa qala ta'ala fil anbiya, menggambarkan bagi para nabi, ya, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka para nabi itu adalah yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna ila rabbihim, dan juga berusaha untuk mendapatkan jalan menuju atau mendekatkan diri kepada Allah, wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan daripada rahmat Allah, wa yakhafuna 'adzabahu, dan para anbiya itu takut daripada azab Allah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura, karena sesungguhnya azab Tuhanmu itu memang pantas untuk ditakuti. Azab Allah itu memang pantas untuk kita takuti. Sebab kenapa? Luar biasa Allah kalau udah memberikan azabnya. Kalau kita bayangkan, kita buka Al-Quran, ya, tentang azab-azab Allah yang begitu pedihnya, mungkin di luar nalar pikiran kita, ya, di luar nalar pikiran kita. Bahkan dalam kitab ini, Duratun Nasihin, ini belum dibakar di nerakanya nih hadirnya, belum azab dimasukkan ke nerakanya, ya. Nanti ketika di yaumil qiyamah, ketika manusia dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka, ya, setelah terjadi kiamat, kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup daripada trompet sangkakalanya yang kedua. Itu bangkit dari kuburan-kuburan mereka. Kata Rasulullah, tuhsyaru ummati ala ithnai asyara sinfan. Itu ketika dibangkitkan umatku, ini termasuk kita semua. Mungkin kita yang sekarang malam hari ini lagi duduk nih, nanti akan ngerasakan ini. Ketika dibangkitkan daripada kuburan mereka, tusyaru ummati ala ithnai asyara sinfan, itu terbagi menjadi 12 macam golongan, hadirnya Mas. Maka pantas tadi firman Allah, memang azab Allah itu memang sangat pantas untuk ditakuti. Ini belum dimasukin ke nerakanya nih, baru dibangkitkan aja. Allah membagi 12 golongan umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW. Al-awwal, yang pertama, yusyaruna min kuburhim laisa lahum yadani wala rijlani. Nanti akan dibangkitkan daripada kuburan mereka, itu orang-orang laisa lahum yadani wala rijlani, yang enggak punya tangan juga kaki tuh. Buntung tangannya, buntung kakinya. Jalannya ngesot-ngesot pakai dadanya tuh, pakai perutnya. Dia enggak punya kaki, enggak punya tangan ketika dibangkitkan. Kalau ada yang berpikiran saat ini, ada yang punya pikiran, masa iya? Karena belum pernah ngalamin, ya. Kita belum pernah ngalamin. Kita belum pernah ngerasain. Emang iya ada apa azab kubur? Kita belum pernah ngalamin. Tapi saudara-saudara kita yang saat ini berada di alam kubur, mereka lagi ngerasain. Mungkin kalau mereka bisa balik lagi, udah dah pada ibadah aja, udah dah nasihatin kita. Ini masalahnya, kita ada orang yang kagak percaya, sampai ngomong, emang iya kayak begitu? Karena belum pernah ngerasain mati. Yang pertama, ketika dibangkitkan daripada kuburan mereka, itu orang-orang yang dibangkitkan itu ada yang tidak mempunyai kedua tangan, lahum laisa lahum yadani, tidak mempunyai kedua tangan, wala rijlani, dan juga kedua kakinya, buntung dua-duanya. Fayunadil munadi min qibalir rahman, maka terdengar suara saat itu. Terdengar suara saat itu dari ada Allah Subhanahu wa taala. Haula'il ladzina yu'dzunal jirana. Ya, kata Allah, itu orang-orang yang aku bangkitkan enggak punya kaki, enggak punya tangan. Mereka dulu yang di dunia suka nyakitin tetangganya. Maka seringkali saya sebutkan, saya ungkapkan,
Kalau mau jadi orang Islam yang kafah, jaga hubungan baik kita kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Itu Islam begitu mikirin. Bukan hanya jadi orang yang taat ibadah doang, sholatnya luar biasa, tapi suka nyakitin tetangga, tapi nggak peduli sama saudaranya sendiri. Maka kalau orang ngikutin aturan Islam, tenang semuanya, satu kampung tenang. Mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia suka nyakitin tetangganya, nggak merhatiin tetangganya. Fahadza jazaohum wa masiruhum ilan nar. Maka ini balasan mereka dan tujuan mereka nanti ujung-ujungnya di neraka jahanam. Maka hadirin yang masih ada satu hadis sabda Nabi Muhammad SAW. Laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambih. Ini perhatian buat kita semua. Kata Rasul, bukan dikatakan orang yang beriman yang dia di rumahnya perutnya kekenyangan sementara tetangga di sampingnya kelaparan. Maka hakikat kurban kemarin, hakikat kurban kemarin itu dengan adanya masjid bisa mensejahterakan tetangga-tetangga kita. Dengan adanya zakat bisa mensejahterakan tetangga-tetangga kita. Kemarin ketika Idul Adha, sapi berapa di sini sapi? 16 sapi. Luar biasa. Mungkin ada yang tetangga kita nggak pernah makan daging, gara-gara Idul Adha jadi makan daging. Maka mulai dari pengurus korbannya, panitia korbannya, pengurus masjidnya, luar biasa mikirin tetangga semuanya. Pahalanya luar biasa. Sekarang dari pribadi kita, ini pernah saya ungkapkan, kita jangan menilai seseorang dari apa yang dilakukannya. Kita di sini begitu habis sholat isya, ini pernah saya ungkapkan, kita keluar sholat isya, keluar masjid, di depan sana ada seorang pelacur misalnya. Ada seorang pelacur di depan, kita ngelihat, lalu dengan pandangan sinis kita merendahkan pelacur tersebut dan mengatakan dalam diri kita, saya lebih mulia dari pelacur itu. Saya lebih mulia dari pelacur itu. Ketika kita memandang rendah pelacur tersebut dan bangga karena merasa kita lebih mulia, gara-gara apa? Habis ngaji, habis sholat isya, dapat pahala banyak nih saya. Bisa jadi pelacur itu menjadi pelacur, jual dirinya gara-gara kita. Itu pelacur ternyata, itu perempuan ternyata punya anak 3, ditinggal sama suaminya. Tetangga semua nggak ada yang perhatian, nggak ada yang ngasih, nggak merhatiin. Dia kerja di sana sini nyari yang halal udah nggak dapat. Tetangganya nggak ada yang mau tahu. Sementara dia harus menghidupi dirinya dan juga ketiga anaknya. Bagaimana? Biarin dah saya ngorbanin diri, biarin saya dosa, jual diri, biar anak-anak saya bisa makan. Kalau kasusnya kayak begitu, ketika kita merendahkan wanita tersebut, yang rendah siapa kira-kira? Diri kita. Diri kita. Maka tegas dirinya, hadirin jamaah sekalian. Orang-orang yang dia menyakiti tetangganya, nggak memerhatikan tetangganya, ada yang susah nggak tetangganya? Dia mah hidup mewah, beli mobil, rumahnya digedein, tetangganya ada yang kesulitan makan, dosa dia tuh. Nggak bisa. Itu golongan yang pertama, hadirin jamaah sekalian. Yang kedua, wathani yuhsyaruna min kuburihim ala suratil khanaziri. Yang kedua, ada sekelompok orang yang ketika dibangkitkan dari kuburan mereka ala suratil khanaziri, itu mukanya Allah serupakan dengan babi. Ini belum masuk nerakanya nih, baru dibangkitkan. Ketika dibangkitkan dari kubur, Allah serupakan wajahnya dengan hewan babi. Ini bentuk penghinaan Allah kepada orang tersebut.
bentuk penghinaan Allah kepada orang tersebut. Fayunadil munadi min qibalir rahman, maka terdengar suara daripada Allah Subhanahu wa taala, haula'il ladzina yatahawwanuna bis salati. Mereka adalah orang-orang yang dulu ketika masih hidup, ketika di dunianya, yatahawwanun, ngeremehin bis salati, ngeremehin masalah sholat. Mohon maaf, jangan sampai ada bercandaan kita tentang masalah sholat, jangan. Ini sering saya dengar. Udah azan, ya, Allahu Akbar, udah azan. Kita ngajak teman kita, ayo kita ke mushola yuk, kita ke masjid. Ah udah sering gua, gitu. Ada yang begitu tuh. Besok juga masih ada yang begitu. Dibuat bahan bercandaan. Sholat jangan jadi buat bahan bercandaan. Itu salah satu bentuk meremehkan sholat. Besok masih ada. Iya, kalau besok sholat memang masih ada, tapi umur kita ada nggak kira-kira? Nggak bisa jamin kita. Jangankan besok, ntar jam 10 malam aja kita nggak bisa jamin masih ada apa kagak. Maka kalau masalah sholat jangan suka meremehkan, jadiin bahan bercandaan, jangan. Maka pantas kalau kita ketika melihat di medsos ada orang gerakan sholat dimain-mainin, ada tuh ya, pernah beberapa kali tuh. Sholat dimain-mainin, gerakan sholat. Kita marah, pantas. Kenapa emang nggak boleh ngeremehin masalah sholat? Dan untuk diri kita pribadi, ngeremehin dalam masalah apa? Boleh jadi masalah waktu sholatnya. Ya. Badan kita sehat, kaki kita Allah kasih sehat, masih mata kita sehat, badan kita segar. Ketika waktu sholat entar. Maka ayo mulai dari sekarang tanamkan dalam hati, begitu terdengar suara azan Allahu Akbar, berangkat langsung ke masjid, berangkat langsung ke mushola, sholat jamaah, ya, sholat jamaah. Ada anak kita, ajak anak kita sholat berjamaah. Jangan sampai nyesel. Udah gempor aja dah, setruk. Ya Allah, pengen banget sholat jamaah di masjid. Itu kalau ada orang yang iseng balikin, emang kemarin kemana aja Bu Haji? Gitu. Waktu sehat kemana aja? Maka dalam kitab ini juga dikatakan, pantas ada dua nikmat yang sering kali dilupakan oleh manusia, apa? As-sihah wal faragh. Nikmat sehat dan juga nikmat waktu kosong sering dilupain sama manusia, sama kita. Pas lagi sehat kita pura-pura aja. Kaki masih sehat, ke masjid rumahnya ogah-ogahan. Ntar pas sakit baru nyesel. Ya Allah, coba aja. Muncul penyesalan. Mumpung badan masih sehat, Allah masih kasih umur, ayo deh. Ketika ada kesempatan untuk berbuat amal soleh, segera. Bahkan hal sekecil apapun, kita keluar dari masjid ada sampah, pungut, itu amal soleh. Ada sampah, pungut, amal soleh. Jangan tugas merbot, jangan begitu, jangan. Ada sampah, itu amal soleh. Boleh jadi Allah redho ketika kita ngambil sampah tersebut. Ya, boleh jadi Allah redho ketika kita mengambil sampah tersebut. Ketika kita sholat ada riaknya, pengen dilihat orang, ya, nggak ikhlas ketika kita sholat. Tapi ketika kita keluar ada sampah, kita pungut itu sampah, emang nggak ada yang lihat, kita mikir cuma sampah doang, gampang mungutnya, buang. Allah redho, Allah ngasih rahmatnya ketika kita membuang sampah, luar biasa, alhamdulillah masalah. Maka ayo sebagai seorang yang beriman, ada keimanan dalam diri dan hati kita, ada kebaikan sekecil apapun jangan kita lewatin. Ya, jangan kita lewatin. Begitu ada kesempatan untuk berbuat amal soleh, segera. Ya.
Terdengar suara azan, langsung dari rumah berangkat ke masjid, ke musola, kita ramein masjid kita. Sebab nanti yang menjadi salah satu ciri, kata Rasulullah, akan hadirnya, munculnya hari kiamat, masjid dibangun megah-megah. Kipas anginnya kita lihat coba. Hampir rata-rata semua masjid kita pakai gini nih, apa namanya? Hambal, karpet. Tebel karpetnya, enak, nyaman, nggak dingin, nggak sakit. Kipas angin, lampunya sudah terang. Ya. Semuanya udah serba enak, udah dibuat nyaman. Hum kharabun an dzikrillah, akan tetapi mereka tuh manusia pada lari daripada mengingat Allah. Masjidnya dibangun cuma sepi. Udah dibikin mewah, dibikin nyaman, sepi. Maka bukan cuman masjidnya yang harus dibikin nyaman, tapi hati kita. Kalau hatinya sudah nyaman beribadah, mau masjidnya pakai karpet apa kagak, tetap aja enak sholatnya. Orang maksiat biar kata nggak enak, nyaman-nyaman aja. Bener nggak kira-kira? Ada panggung, tontonan, yang joget-joget pakaiannya buka aurat. Biar kata itu tempatnya gelap, di bawah pohon pisang, gerimis-gerimis, tanah. Tapi enjoy aja tuh. Kenapa? Karena dia bikin nyaman tuh. Kalau masalah ibadah, hadirin kita bikin kayak begitu, luar biasa. Mau nggak ada kipas anginnya, mau gelap, mau nggak ada karpetnya, kalau memang hatinya dinyaman-nyamanin, insya Allah ibadahnya pun nyaman. Jadi kembali ke diri kita masing-masing, hadirin jamaah sekalian. Nah, hadirin jamaah sekalian, sudah masuk waktu isya. Semoga apa yang kita baca malam hari ini ada manfaatnya buat diri kita semuanya. Paling kagak buat ingetin kita semua, muhasabah kita semuanya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah tetapkan iman dan Islam dalam diri kita, dan jika tiba saatnya nanti Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir